Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita, memeliharakan hidup kita. Bahkan Tuhan boleh terus memimpin, memampukan kita menghadapi berbagai tantangan. Dan
sudah selayaknya pagi ini kita datang kepadanya. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sembah Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kau selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Kau selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Tuhan sedemikian memelihara hidup kami. Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas setiap kasih anugerah berkat pemeliharaan-Mu. Kami tidak akan pernah bisa membalasnya sama sekali Tuhan. Kami hanya bisa memuji Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau menilik hati kami. Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan ini. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan ini lahir dari hati kami yang paling dalam. Akan kekaguman, akan hormat kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Dan kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan berbicara kepada kami setiap pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan biarlah Tuhan Kau sungguh yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Terpuji nama-Mu Bapa.
kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Efesus pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat 10. Efesus pasal 2, ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, pagi ini kita membicarakan bagian terakhir tentang pekerjaan Allah tidak sia-sia. Dari satu minggu ini kita berbicara dari berbagai segi. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, banyak orang berpikir bahwa pelayanan itu adalah tambahan hidup rohani. Jadi karena kita hidup rohani ya melayanilah begitu ya. Tambahan hidup rohani. Jadi kalau sedang semangat ya kita ambil bagian. Kalau sibuk atau lelah kita berhenti dulu. Banyak orang mempunyai pemahaman seperti itu kan. Jadi kalau sibuk udahlah saya tidak dulu. Kalau repot ya saya cuti dulu. Pokoknya ini sesuatu yang bersyukurlah kalau saya lakukan gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Itu bukan satu hal yang harus amat. Banyak orang berpikir begitu. Nah, hari ini firman Tuhan membongkar pola pikir kita itu sebenarnya yang kita baca. Saudara perhatikan di sini dikatakan bahwa saya dan saudara itu buatan Allah. Jadi buatan Allah ini sebenarnya dalam bahasa aslinya itu seolah berarti karya seni atau masterpiece, mahakarya. Kita bukan hasil kebetulan. Berarti dirancang sedemikian ya. Sedemikian dirancang oleh Allah. Diciptakan khusus dalam Kristus Yesus untuk satu tujuan yang pasti. Nah, apa tadi tujuannya? Melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sejak semula. Sudah perhatikan baik ini. Tuhan menciptakan kita bukan sekedar, bukan kebetulan. Kita ini mahakaryanya Allah, masterpiece-nya Allah. Yang diciptakan katanya untuk apa tujuannya? Melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sejak semula. Nah, ada 3 hal yang kita belajar dari kebenaran firman ini. Supaya kita berubah pola pikir kita tentang pelayanan. Yang pertama, identitas mendahului pelayanan. Jadi bukan karena Anda melayani disebut Anda pelayan. Anda pelayan dulu makanya Anda melayani. Sudah perhatikan di sini. Kenapa dikatakan identitas melalui pelayanan? Karena kita melayani bukan supaya menjadi anak Allah. Bukan. Bukan supaya saudara diselamatkan, bukan supaya saudara menjadi anak Allah, maka saudara melayani. Bukan. Tetapi terbalik. Karena kita sudah menjadi anaknya, kita sudah diselamatkan, maka kita melayani Tuhan. Pelayanan bukan tiket masuk surga, bukan. Tetapi bukti bahwa kita hidup sesuai dengan rancangannya. Maka kita melayani.
Jadi harusnya melayani itu menjadi satu hal yang justru paling utama dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang gampang di cancel, gampang yang di abai. Aduh, saya lagi sibuk, saya banyak tugas sekarang, saya banyak gawean, atau saya masih banyak hal yang perlu saya, terus kemudian diabaikan. Bukan. Yang kedua, Allah sudah menyiapkan jalannya. Pekerjaan baik itu bukan ide kita sendiri. Jadi melayani bukan ide kita, melainkan rancangan Allah yang sudah tersedia di depan kita. Saudara, ketika kita melayani, kita sebenarnya hanya melangkah di jalan yang sudah Tuhan tata. Jadi kalau saya dan sudah melayani, sebenarnya saya dan sudah sedang melangkah di jalan yang Tuhan sudah tata. Yang dibutuhkan dari kita kesiapan aja. Tuhan sudah atur jalannya. Jadi kita siap, ya kita ada di jalan itu. Jadi saudara, sekali lagi, Allah sudah menyiapkan jalannya untuk Anda lalui, yaitu pelayanan. Yang terakhir, pelayanan adalah bagian dari napas hidup. Saudara, saya akan baca lagi ayat yang ke-10 tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, perhatikan di sini, berarti harusnya pelayanan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Bagian maksudnya bukan bagian kecil. Artinya nggak bisa dilepaskan dalam hidup kita. Kalau kita berhenti melayani, kita bukan sekedar menghentikan aktivitas. Tapi kita sedang mengabaikan tujuan mengapa kita diciptakan. Jadi saudara, ketika saya dan sudah tidak melayani, bukan berarti udahlah cuma istirahat dari aktivitas saja kok. Bukan. Bukan sesederhana itu. Ketika kita berhenti melayani, kita sedang mengabaikan tujuan mengapa kita diciptakan. Saudara, sebenarnya pemahaman-pemahaman ini yang semakin hari semakin membuat kita sebagai kesaksian, ya, semakin hari semakin membuat saya itu tidak bisa atau takut menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani. Kenapa? Karena kalau saya tidak melayani berarti mengabaikan untuk apa saya diciptakan. Sementara apa yang saya selalu sampaikan adalah, apa yang saya harapkan adalah bahwa selama kita dimanapun berguna, itu sukacita. Tuhan menciptakan kita sedemikian, maka sudah semestinya saya dan saudara harusnya mengerjakan apa yang sudah dirancangkan Allah dalam hidup saya dan saudara. Saudara, memang terkadang kita tidak melihat hasilnya saat ini. Tetapi dalam Efesus 2:10 ini mengingatkan bahwa setiap pelayanan yang dilakukan sesuai dengan panggilannya akan terhubung pada karya besar Allah yang kekal. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan untuk kemuliaannya merupakan investasi kekal. Jadi terhubung dengan kekekalan, terhubung dengan Allah, karya Allah yang besar. Di mata manusia mungkin kecil dan tidak berarti, tapi di mata Tuhan itu bagian dari mahakaryanya. Saudara,
Jangan pernah melihat pelayanan sebagai beban atau pilihan tambahan. Dengar baik, saudara. Jangan pernah melihat pelayanan sebagai beban atau pilihan tambahan. Ya, bisa saya jalan, nggak bisa ya ditunda. Nggak harus juga kok sepertinya itu. Tapi ingat, pagi ini diingatkan. Jangan pernah melihat pelayanan sebagai beban atau pilihan tambahan. Saudara, itu adalah panggilan identitas. Kita melayani bukan karena semua situasi mendukung, tetapi karena kita adalah pekerja Allah. Dan pekerjanya tidak pernah bekerja sia-sia. Maka kiranya kita boleh mengerti kebenaran firman ini dan kita semakin giat melakukan atau terlibat di dalam pelayanan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita rindu Tuhan yang memampukan kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan, terima kasih karena kami adalah karya-Mu yang berharga. Engkau telah menenun hidup kami dengan tujuan dan menempatkan kami di jalan pelayanan yang Engkau tetapkan. Ajar kami melayani dengan hati yang setia meski tidak selalu terlihat hasilnya. Karena kami tahu setiap pekerjaan di dalam Engkau memiliki nilai kekal. Kuatkan langkah kami untuk terus melangkah di jalan yang sudah Engkau siapkan sampai hari di mana kami bertemu denganmu. Pimpin kami ya Bapa, supaya kami boleh sungguh hidup dalam kebenaran firman ini. Pagi ini kami datang kepadamu, biarlah Engkau yang memampukan kami mengerti, menyadari tentang prinsip kebenaran yang pagi hari ini boleh sungguh dinyatakan buat setiap kami. Kami bersyukur, kami boleh bersyukur, Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang senantiasa menolong, memimpin buat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Dan pagi ini kami mengucapkan syukur karena melalui firman-Mu Engkau mengingatkan hal yang utama yang seharusnya kami lakukan, yaitu melayani. Tuhan, kami rindu dalam kehidupan kami atau selama kami boleh memiliki kehidupan kami boleh bisa menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan di hadapan Tuhan buat setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami untuk melayani. Biarlah di hari ini kami bisa mempergunakan untuk waktu bersama keluarga, sekaligus sebagai persiapan untuk ibadah dan pelayanan kami besok. Tuhan, nyatakan kehendak kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan besok. Tuhan, Kau pimpin kami supaya kami bisa mempersiapkan dengan baik. Biarlah kami juga boleh sungguh, Tuhan bicara untuk Tuhan, Kau juga bersatukan untuk kami bisa memberi yang terbaik. Baik dalam setiap persiapan kami sebagai pelayan mimbar maupun pelayan-pelayan yang lain. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa melayani Tuhan dan besok memuliakan Dia. Kami berdoa Tuhan pagi ini
Untuk setiap pelayan besok Engkau juga yang memperlengkapi. Engkau yang memampukan untuk semua menghadapi tantangan-tantangan Tuhan. Engkau yang memampukan Tuhan. Berkatilah, kau juga berdoa supaya setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga yang sungguh-sungguh, oh Tuhan, melawat dan memampukan untuk setiap hamba-hambamu hidup dalam integritas, sehingga apa yang disampaikannya hanyalah apa yang Tuhan ingin sampaikan. Yang disampaikan adalah hanya Tuhan, pemahaman mereka Tuhan, bahwa setiap Tuhan kehidupan Tuhan berkati, dan Tuhan Kau juga yang menyatakan setiap keadaan itu. Berkati, terima kasih Bapa. Kau juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah-ibadah raya. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong, mengetuk itu hati mereka, dan bahkan pakai kami untuk kami bisa menjangkau, mengajak, merangkul mereka Tuhan. Berkati juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang Tuhan ingin dalam berbagai pelayanan, Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Berkati untuk pelayanan kaum pemuda remaja. Berkatilah agar kaum pemuda remaja ini juga boleh sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Tuhan pakai untuk kami boleh sungguh memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan di hadapan Tuhan. Engkau juga memampukan kami untuk setiap kami juga tidak henti-hentinya mengajak orang lain untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, seluruh persiapan kami hari ini dan semua persiapan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga yang senantiasa menolong memimpin kami semua. Terima kasih untuk ibadah raya besok yang serahkan dalam tangan Tuhan, baik beraya 1 maupun ibadah 2. Kau juga berdoa untuk setiap yang Tuhan kiranya yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, terpuji namamu Bapa kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur dan memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, selamat berakhir pekan. Mari kita nikmati liburan ini bersama dengan keluarga, dan biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah raya dan pelayanan besok. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan jangan lupa ajak keluargamu, ajak hadetolanmu, ajak teman-temanmu, ayo kita beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.